Berarti satu bulan itu Anda itu dapat 40 juta dari sekitar 37 30 juta itu dari nonton. Nah, kemudian di bawah Anda itu ada berapa orang? Sekitar 3.000-an lebih. 3.000 langsung di bawah saya. Ada investasi nggak? Saya ada untuk peningkatan kelas, kebetulan saya dulu belanja poin. Belanja poin kepada siapa? Untuk meningkat sesama member. Oh, ke sesama member. Jadi nonton iklan dapat poin. Pada satu ketika, kalau saya mau biar hari ini misalnya sekarang saya hanya $1, saya kepengen besok mendapatkan dolar yang lebih tinggi, saya harus naik peringkat. Cara naik peringkatnya di sistem itu difasilitasi, saya harus punya poin banyak untuk ngambil ranking itu. Nah, dari mana poin bisa dapat? Saya nonton kan nggak kejar-kejar, maka beli poin yang sudah dihasilkan oleh. Anda punya poin nggak? Punya VP nggak? Saya bilang, saya butuh mau naik peringkat nih. Anda punya VP berapa? Saya punya 100. Oh, boleh dong saya berarti pakai. Dijual ke Anda. Makanya kami langsung transaksi. Mas, kami butuh poin, kasih poin saya dong. Transaksinya kami dengan. Oh, berarti transaksi itu antar VTuber. Antar VTuber dengan VTuber. Mas Jalil, Anda kan mendapatkan uang itu ketika menjual poin ke orang lain. Iya. Kalau tidak menjual poin ke orang lain, dapat uang nggak dari hasil tonton Anda sendiri? Ya, tidak dapat uang, tapi view poinnya utuh gitu. Oh, view poinnya utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, sekarang sedang viral tentang VTube, ya, yang katanya ada investasi bodong di sana, itu ya. Terus kemudian ada sistem MLM dan lain sebagainya. Saya akan meng-cross check terhadap pelakunya. Mas, siapa namanya? Saya Jalil. Mas Jalil dari Cirebon. Kemudian Mas siapa? Nasihun dari Depok. Oh, dari Depok. Oke. Kedua orang ini adalah VTuber atau yang memiliki akun VTube dan menjalankan bisnis VTube, ya. Saya ingin tahu, Mas Jalil, ke Mas Jalil dulu. Kenapa Anda tertarik kepada VTube dan kapan Anda bergabung? Saya bergabung mulai bulan 5 Juli ya. Ininya dibuka nih biar Oke. Ya. Saya bergabung mulai di bulan Juli ya, 2020. Ya. Ya, 2020. Kebetulan waktu itu kan memang saya lagi makan ya di kantin, tiba-tiba ada teman gitu. Mas Jalil, selain ini kerja ini kegiatannya apa? Nggak ada sih, saya bilang itu. Ini nih ada bisnis menarik, gratis, nonton iklan dibayar kan gitu. Oh ya, awal saya tidak percaya gitu, awal-awal gitu. Begitu coba saya pelajari dulu, wah, saya pikir itu MLM gitu. Nah, ternyata memang bukan MLM, itu satu. Saya bilang itu, ini cara joinnya gimana? Apakah kita harus bayar? Tidak, gratis kan itu. Oke. Saya mau daftar. Nah, setelah itu daftarlah saya gitu, sesuai KTP, nama gitu ya. Nah, udah gitu saya mulai aktivitas menjalankan nonton iklan gitu. Sehari hanya 10 iklan gitu. Sehari hanya 10 iklan, terus selesai 10 iklan kita mendapatkan bayaran kan gitu ya, 0,3 kan gitu. 0,3 rupiah. Nah, iya. 0,3 ini 0,3 fee point. Oh, fee point. Kalau dirupiahkan itu berapa? Kalau dirupiahkan itu yang 1 poin itu 4.500. 4.500. Ya, tergantung harga dolar berapa. Ya, kan, oke. Ya. Nah, karena saya sudah mempelajari, maka ternyata kalau kita ingin mencapai suatu persyaratan seperti naik peringkat gitu ya, bron, itu kita harus memiliki 20 teman, 20 member pribadi saya. Nah, sehingga saya kenalin ke saudara-saudara saya kenalin semua, ada 10 orang ikut join ya, biasalah bla bla gitu ya, gratis. Sambil tiduran, sambil makan,
sambil cuci piring pun bisa nonton iklan, saya bilang gitu. Kan gitu. Hanya nonton iklan aja. Klik iklan 5 detik sudah selesai. Kan seperti itu. Nah, akhirnya semua alhamdulillah ikut semua. Nah, udah gitu kan baru 10 nih. Karena saya ingin naik peringkat, saya bermain secara alami. Secara alami tidak menggunakan fast track. Walaupun saya keinginan saya fast track, tapi karena saya tidak punya modal untuk beli VV kan gitu. Kan banyak yang order nih sesama VTuber. Ada yang butuh 5 poin tidak kan gitu. Misalnya saya butuh ya saya beli. Cuma pas kebetulan waktu itu memang saya murni gitu. Saya murni tidak fast track. Jadi saya alami saja. Saya bekerja. Mas, itu untuk menggait orang supaya ikut menjadi katakanlah anak buah Mas Jalil tanda kutip, itu pakai link itu referral ya? Atau pakai apa? Awal memang link referral. Jadi kan yang daftar, misalnya si bapak ini mau jadi member saya, menggunakan ID saya agar saya dapat reward kan gitu. Jadi oh ini VTuber baru masuk berdasarkan ID saya. Jadi rekomendasi Mas Jalil. Iya. Jadi member saya gitu. Jadi si bonus itu tidak masuk ke orang lain, masuknya ke saya. Baik. Kan gitu, seperti itu. Mas siapa tadi? Mas Nasihun. Anda juga menjadi VTuber. Bagaimana ceritanya? Singkat saja. Ya tidak beda jauh ya mulai kita ketemu. Bisa dibuka nih. Tapi, takutnya Saya ini kan suka bergaul, banyak kumpul teman-teman. Kita punya komunitas saya sebetulnya. Punya keinginan membangun sebuah jaringan yang bersifat bisnis. Nah, pada saat kita ketemu dengan Vitu, sebuah aplikasi yang tadi diceritakan, buat saya itu aplikasi luar biasa. Sangat membantu lah. Saya hampir 2 bulan saya pelajari ikut terus, tidak ngajak orang dulu Pak. Iya, sama. Benarkah ini aplikasi bisa seperti apa yang disampaikan dalam marketplace-nya? Dengan nonton iklan kita setiap hari, dapat poin, poin itu nanti bernilai bisa disamakan dengan dolar ya. Jadi kalau 1 poin itu sebanding dengan 1 US dollar. 1 bulan lebih baru kami ajak istri saya. Ini ada aplikasi baik. Kondisi begini orang nggak boleh keluar, tapi nonton iklan bisa dapat poin yang bisa diuangkan. Maka saya ajak istri saya cek dong, benar nggak saya ngajak istri saya ada perubahan di akun saya? Ada. Ternyata ada. Saya ajak anak saya, 1, anak saya 2, terus sampai 3. Nah anak saya sudah ikut, istri saya sudah ikut, saya coba menyampaikan nih ada aplikasi bagus yang bisa kita praktekkan sama-sama dan penghasilannya luar biasa. Nah, 1 bulan sudah dapat berapa nih? Kalau terakhir saya sudah 1 hari itu sekitar 115 US dollar. 115 US dollar. Wah, banyak sekali itu. Jadi 1 bulan itu berapa dapatnya? Kalau 1 hari mungkin 1 bulan mungkin sekitar 30 atau 40 juta. 1 bulan. Sampean nonton itu sama, nontonnya perilakunya sama dengan orang baru daftar. Dengan yang sudah levelnya itu tidak ada bedanya. Jadi 1 bulan itu Anda itu dapat 40 juta dari sekitar 37 juta itu dari nonton. Nah, kemudian di bawah Anda itu ada berapa orang? Sekitar 3.000-an lebih. 3.000 langsung di bawah saya. Aktif semua berarti ya. Aktif semua berarti. Aktif semua itu kan ya. Ya mungkin ada kan kita nggak bisa kontrol semua kan. Karena yang bisa kita kontrol adalah yang di bawah saya langsung. Kalau yang di bawahnya, yang udah level kita nggak bisa kontrol. Ada investasi nggak ketika Anda ini persoalannya begini. Pada saat kita jalan normal seperti yang diceritakan 0,3 sehari. Ya. Kemudian kalau nanti naik rating dengan atau tanpa modal bisa asal sabar. Itu meningkat menjadi, kalau saya jadi lupa mungkin sekitar $1 ya. Satu poin. 0,3 VP. View point. Nah kemudian di ranking tertentu kita akan mendapatkan lebih dari itu. Kalau beliau yang jalan normal, membernya sedikit misalnya, dia akan penghasilan sedikit. Tapi dengan saya membernya banyak, maka otomatis
mendapatkan dari referral itu tadi. Dulu kan masih enggak ada investasi enggak? Saya ada untuk peningkatan kelas, kebetulan saya dulu belanja poin. Belanja poin kepada siapa? Untuk meningkat sesama member. Oh, ke sesama member. Jadi umpamanya saya membernya udah 100.000. Ya. Kemudian dia 30.000. Ya, kemudian Anda beli member saya. Gimana begitu ceritanya? Beliau setiap hari kan nambang, dapat poin. Jadi nonton iklan dapat poin. Pada satu ketika kalau saya mau biar hari ini misalnya sekarang saya hanya $1, saya kepengen besok mendapatkan dolar yang lebih tinggi, saya harus naik peringkat. Cara naik peringkatnya di sistem itu difasilitasi, saya harus punya poin banyak untuk ngambil ranking itu. Nah, dari mana poin bisa dapat? Saya nonton kan nggak kejar-kejar, maka beli poin yang sudah dihasilkan oleh. Anda punya poin nggak? Punya VP nggak? Saya bilang, saya butuh mau naik peringkat nih. Anda punya VP berapa? Saya punya 100. Oh, boleh dong saya berarti pakai. Dijual ke Anda. Makanya kami langsung transaksi. Mas, kami butuh poin, kasih poin saya dong. Nah, transaksinya kami dengan. Oh, berarti transaksi itu antar VTuber. Antar VTuber dengan VTuber. VTuber dengan VTuber. Jadi peer to peer namanya. Oh, peer to peer, oke. Berarti Anda itu tidak ada transaksi ke perusahaan VTube gitu kan ya? Oh, tidak. Nah, VTube hanya aplikasi menyediakan sarana saja. VTube itu hanya sarana aplikasi saja. Kemudian di bawahnya itu Anda bermain sendiri-sendiri antar VTube. Sendiri-sendiri antar VTube. Berarti uang itu berjalan itu antar Anda di situ. Antar member. Iya. Nah, ada yang katanya sudah berinvestasi kemudian uangnya nggak kembali, itu di mana nih letaknya? Menurut pengetahuan Anda, nicknya kasihkan coba. Mungkin begini, kayak saya misalnya satu hari atau satu bulan sudah sekitar 37 jutaan ya. Itu 30 hari ya. Satu hari saya menghasilkan 115 view point. Yang tadi dibilang pertama 0,3, kemudian naik 2, 3 dan. Nah, saya satu hari udah 115 view point. Nah, kalau saya butuh uang, sama halnya dengan Bapak ini mau naik peringkat, Mas, aku punya poin. Anda mau pakai nggak? Mau beli nggak untuk naik poin, untuk naik peringkat? Kalau dia bilang, oh iya saya butuh, boleh pakai. Nah, kami transaksi berdua. Iya. Nih, kami punya poin 100, Anda beli. Waktu saya transaksi terakhir itu, satu poin 14.500. Baik. Tapi kalau secara mekanik biasa, itu uang dari mana? Dari VTube dapatnya? Dia dari yang beli. Dari kita yang beli gitu. Orang kepengen naik peringkat, butuh poin. Poin itu kalau nggak punya sendiri harus beli. Yang dihasilkan. Tapi dari VTube sendiri Anda dapat uang nggak? Enggak. Yang sampai hari ini saya tidak tahu kalau VTube itu dari mana penghasilannya. Tapi setelah dipelajari ternyata VTube ini kan baru sebuah aplikasi lah yang disediakan oleh perusahaan ya. Dan ini murni sesuai yang ditetapkan di market plan-nya adalah sebuah perusahaan iklan. Jadi masuk akal sekali, wong saya juga dulu orang advertising ya. Jadi masuk akal sekali kalau VTube menyediakan iklan ditonton oleh membernya, maka berbayar. Karena VTube kalau nanti iklannya sudah banyak juga dia akan kira-kira gitu. Berbagi. VTube penghasilannya dari orang yang beriklan, pasang iklan. Iya. Baik member maupun non member. Iya. Baik, Mas Jalil. Anda kan mendapatkan uang itu ketika menjual poin ke orang lain. Kalau tidak menjual poin ke orang lain, dapat uang nggak dari hasil tonton Anda sendiri? Ya, tidak dapat uang, tapi view point-nya utuh gitu. Oh, view point-nya utuh. Iya, utuh. Iya. Jadi transaksi itu transaksi view point antara peer to peer antara member dengan member. Nah, persoalannya kalau tidak ada yang membeli poin Anda? Pak, yang namanya view point karena kan penggunanya banyak ya. Iya. Jadi waktu itu kami kekurangan view point, sulit mencari. Akhirnya ya dengan susah payah kita ya nonton iklan aja udah sambil nunggu banyak gitu. Nanti ada orang yang ini ada 5 poin, saya minat 5 poin, ya udah saya beli 5 poin, dia beli sedikit gitu aja. Iya. Jadi ya memang kita jual beli dengan sesama member gitu, sesama member. Iya. Misalkan gini,
saya ini lagi main nongkrong, wah tidak ada kopi, tidak ada rokok, duit dompet tidak ada, ada VTube, saya buka VTube, saya tawarin ke teman, di komunitas gitu ya, di member. Saya butuh dana, kamu butuh poin berapa? Saya ada 200 poin nih. Nah, ya udah saya ambil 100, ya sudah lumayan. 100 poin kan gitu. Jadi Anda dapat uangnya dari situ ya? Iya. Pertama dapat nonton itu dapat poin, setelah poin itu Anda bertransaksi sendiri antara VTuber gitu. Iya, betul. Tapi sekarang ditutup itu bagaimana nasib apa yang dibawa Anda? Saya kalau hari ini punya simpanan kurang lebih saya lupa antara 700 yang sudah saya hasilkan ya melalui nonton itu. Sekitar 700-an view point. Iya. Ya nggak jadi apa-apa kalau di stop yang siapa yang mau jadi Iya, di situ ya. Iya. Oke, baik Mas Jalil. Iya, Pak. Kemudian Mas Nasihun, kesan Anda atau closing statement Anda, VTube ini sekarang kan ditutup. Bagaimana harapan Anda? Kalau harapan kami sebagai VTuber semuanya di Indonesia ya berharap bahwa VTube itu on. Iya. Karena itu sudah sangat membantu sekali, Pak. Sekarang gini, ada yang ya maaf ya, ada yang cacat, tidak bisa jalan, ya. Dia dikasih modal aja HP, sudah dia bekerja. Itu banyak sekali, Pak, keuntungan. Dia tidak kemana-mana sambil tiduran nonton iklan, ada 10 iklan dengan sekali. Nah, disitulah pas VTube ditutup menangis dia. Kapan ya Allah, berdoa terus, berdoa kapan VTube bisa on, kapan VTube sampai pernah ngirimkan surat ke SWI gitu untuk segera di-on-kan lagi gitu. Iya. Karena setiap orang kan berbeda-beda, ada yang tidak paham aturannya seperti apa. Jadi ada juga yang teriak ini 17 juta member, kalau turun ke Jakarta gimana? 17 juta ya penuh. Mau apa tujuannya? Ya pengen ngomonglah ke Presiden kita Jokowi atau ke SWI ini, itu udah sangat membantu masyarakat. Ya tolonglah kan gitu. Kita tidak usah panas-panasan, tidak usah kemana-mana, cukup di rumah saja. Iya. Iya kan. Kita dapat duit gitu kan, enak banget gitu. Iya. Nah. Mas Nasion, silakan. Kasihkan mic-nya. Kalau saya berpikir lebih luas, jadi tidak sekedar tadi 17 jutaan orang yang semuanya berharap VTube segera on kembali, mereka bisa aktivitas, nonton iklan dan sebagainya. Tapi yang kita harapkan sebenarnya, karena ini kan model baru yang kita tahu, sepertinya regulasi kita di negara kita itu belum ada yang cocok untuk menghukumi bisnis seperti ini. Nah karena itu mungkin ya pihak pemerintah yang berwenang, dalam hal ini SWI, coba mencari ini hukum mana yang bisa menjerat atau bisa mengikat bisnis model gini. Nah padahal sebaiknya sesuai dengan fakta di lapangan, ini bisnis kan sangat diharapkan oleh membernya ya, dan itu berkembang dengan cepat. Sepertinya mestinya pemerintah menyiapkan regulasi yang sesuai dengan model bisnis begini, karena diakui atau tidak ini akan terus berkembang model-model begini. Kalau tidak segera mengikuti aturan, pasar nanti akan direbut oleh pihak asing misalnya. Nggak usah bisnis di Indonesia, model begini dia nggak ada aturan mainnya. Salah-salah kita bisa terjerat hukum, kira-kira begitu. Nah baiknya pemerintah segera jangan diam. Ini 17 juta orang kan tidak sedikit, dan semuanya berharap. Jadi ini persamaannya Bitcoin ini kalau di luar itu adalah Bitcoin, kripto. Iya, masuk di situ. Jadi ini akan jauh, luar biasa gitu. Dan sepertinya begini. Di Indonesia belum ada, baru VTube yang ada. Nah itu kalau di Indonesia sudah mulai dikembangkan, wah luar biasa. Artinya bisa mengatasi kemiskinan lah, bisa mengatasi kemiskinan. Pak Nasihun, siap. Berarti ketika Anda akan membeli poin tuh pada rekan-rekan itu investasi yang Anda beli kan, keluarkan itu berapa uang? Terakhir saya berhitung hampir 29 juta ya, selama awal mulai ya. Karena saya kan memeriksa betul ini benar di aplikasi. Saya dalam rangka pembuktian saja ya. Oh benar.
tiba saatnya sampai ditutup. Nah, sebenarnya menurut saya ini ada sebagai closing juga, bahwa Fitub hari ini sesuai janjinya melalui manajemen, mereka tidak menutup. Mereka sedang melakukan perbaikan dan penyusian seperti yang dikendaki oleh regulasi. Ya, sebenarnya itu yang sedang berjalan sampai hari ini. Cuman memang waktunya terus lama ya, sehingga banyak hal yang orang yang kecewa dan lain sebagainya. Sekira itu. Baik, Mas. Maksud saya, Anda kan membeli poin kan kepada rekan-rekan. Berapa uang yang Anda keluarkan dan berapa Anda yang dapatkan? Jadi pada saat saya coba pelajari, pertama kali saya belanjakan itu sekitar 10 viewpoint. 10 viewpoint itu, satu viewpoint itu harganya sekitar 14.000. Jadi 140-an lah ya. Mungkin itu. Nah, itu berpenghasilan nambah. Nah, terakhir kami kebetulan posisi saya sudah di level 4 plus, dan itu menggunakan peringkat yang sudah ya lumayan lah, di atas tengah-tengah ya. Di atas tengah-tengah, sehingga berinvestasi yang kalau ditotal dari awal itu 29 juta, kira-kira kami kembali mungkin separuhnya lebih ya, yang sudah kami coba cairkan kan. Dan itu juga semua dalam rangka pembuktian, karena ini bener nggak sih aplikasi. Cairkannya kemana, Mas? Ya saya jual ke orang yang butuh. Kan kami setiap hari dapat VIP. Baik, saya paham. Jadi ini kan bisnis jual beli poin ya intinya gitu ya, antar VTuber gitu aja. Fitub adalah platform, kemudian Anda bergerak transaksi sendiri-sendiri ya antara VTuber untuk jual poin, dan Anda mendapatkannya dari situ ya, tukar poin seperti itu. Baik pemirsa, ini semoga menjadi pemahaman Anda sekalian tentang bagaimana model bisnis yang dikembangkan oleh Fitub. Ternyata seperti tadi yang dikatakan oleh para pelaku VTuber ya. Yang penting barangkali Mas Punten, sekali lagi pemerintah ini tidak boleh diam melalui SWI. Jangan hanya Punten ya, stop. Tapi cari betul, ikut membantu. Karena ini kan bisnis anak-anak muda yang sedang ini. SWI turut membantu mencari solusi ini secara manajemen sudah mulai penyesuaian gitu. Baik, saya tidak menyimpulkan apa-apa, silakan simpulkan sendiri pemirsa. Bagaimana menurut Anda sistem atau model bisnis yang seperti Mas lakukan atau jalanin dengan Fitub? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.